hidupmu berharga di mataku. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang menilai nilai dirinya berdasarkan apa yang mereka capai, miliki, atau alami. Ketika seseorang berhasil, dihargai, dan dipuji, ia merasa dirinya berarti. Tetapi ketika mengalami kegagalan, penolakan, atau kesulitan hidup, seringkali muncul perasaan bahwa dirinya tidak berharga. Tidak sedikit orang yang hidup dengan luka batin karena merasa tidak dihargai. Ada yang pernah diremehkan, dibanding-bandingkan, atau bahkan ditolak oleh orang lain. Pengalaman seperti ini bisa membuat seseorang mulai meragukan dirinya sendiri. Ia merasa hidupnya biasa saja, tidak penting, bahkan tidak berarti bagi siapapun. Namun firman Tuhan mengajarkan sesuatu yang sangat berbeda dari cara dunia menilai manusia. Nilai hidup seseorang tidak ditentukan oleh pendapat manusia, tetapi oleh Tuhan yang menciptakannya. Di hadapan Tuhan, setiap manusia memiliki nilai yang sangat besar. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Melalui ayat ini Tuhan sendiri menyatakan bahwa kita berharga di matanya. Kata, berharga, menunjukkan sesuatu yang bernilai tinggi dan tidak dapat digantikan begitu saja. Tuhan tidak melihat kita sebagai sesuatu yang biasa, tetapi sebagai pribadi yang Ia kasihi. Seringkali manusia merasa tidak berarti karena melihat hidupnya melalui ukuran dunia. Dunia menilai seseorang dari kekayaan, jabatan, kepandaian, atau popularitas. Jika seseorang tidak memiliki hal-hal itu, ia bisa merasa rendah diri dan kehilangan kepercayaan diri. Tetapi Tuhan tidak pernah menilai manusia dengan ukuran seperti itu. Tuhan melihat hati manusia. Ia melihat kita sebagai ciptaan yang Ia bentuk dengan penuh kasih. Mazmur 139 ayat 13-14 berkata, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepada-Mu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib, ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa hidup kita bukanlah suatu kebetulan. Tuhan sendiri yang membentuk kita sejak dalam kandungan. Setiap manusia diciptakan dengan tujuan dan rencana dari Tuhan. Karena itu, tidak ada hidup yang sia-sia di hadapannya. Lebih dari itu, kasih Tuhan kepada manusia dinyatakan dengan cara yang paling nyata melalui Yesus Kristus. Tuhan tidak hanya berkata bahwa kita berharga, tetapi Ia membuktikannya melalui pengorbanan yang besar. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Salib Kristus adalah bukti terbesar bahwa hidup manusia sangat berharga bagi Tuhan. Jika manusia tidak berharga, Tuhan tidak akan memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia. Tetapi karena kasih-Nya begitu besar, Ia rela berkorban supaya kita diselamatkan. Ini menunjukkan bahwa nilai hidup kita di mata Tuhan tidak diukur dari kesempurnaan kita, tetapi dari kasih-Nya kepada kita. Walaupun manusia sering jatuh dalam dosa, Tuhan tetap mengasihi dan memberikan jalan keselamatan. Seringkali perasaan tidak berharga muncul karena kita terus melihat masa lalu kita. Ada orang yang merasa tidak layak karena kesalahan yang pernah dilakukan. Ada juga yang merasa hidupnya tidak berarti karena keadaan hidup yang sulit. Namun Tuhan tidak melihat kita hanya dari masa lalu kita. Tuhan melihat potensi, masa depan, dan rencana yang Ia siapkan bagi kita. Ia mampu memulihkan hidup yang hancur dan memberikan harapan baru. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memiliki rencana yang baik bagi hidup kita. Ketika kita memahami bahwa hidup kita berharga di mata Tuhan, kita akan belajar melihat diri kita dengan cara yang benar. Kita tidak lagi hidup untuk mencari pengakuan manusia, tetapi hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Kesadaran ini juga menolong kita untuk menghargai hidup yang Tuhan berikan. Hidup bukan hanya tentang bertahan dari hari ke hari,
tetapi tentang menjalani panggilan Tuhan dengan iman dan ketaatan. Ketika kita merasa lemah, ingatlah bahwa Tuhan melihat kita sebagai pribadi yang berharga. Ketika kita merasa tidak dihargai oleh dunia, ingatlah bahwa Tuhan mengenal kita secara pribadi. Ia tidak pernah meninggalkan kita dan selalu menyertai langkah hidup kita. Hidupmu berharga di mata Tuhan. Ia menciptakanmu dengan tujuan. Ia mengasihimu dengan kasih yang tidak pernah berubah. Dan Ia memanggilmu untuk hidup di dalam rencananya yang indah. Mari berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa hidup kami berharga di mata-Mu. Ampuni kami jika seringkali kami menilai diri kami berdasarkan pendapat dunia atau keadaan hidup kami. Tolong kami untuk melihat diri kami sebagaimana Engkau melihat kami, sebagai ciptaan yang Engkau kasihi dan Engkau bentuk dengan tujuan yang indah. Kuatkan hati kami ketika kami merasa lemah, dan tuntun kami untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan.